Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia maupun dunia, kali ini Rumah Biologi Indonesia akan mengajak kawan-kawan semua untuk mempelajari salah satu jenis mutasi kromosom. Mutasi kromosom. Mutasi tipe ini terjadi karena adanya perubahan di dalam kromosom. Perubahan tersebut dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni perubahan posisi kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Selanjutnya, nanti kita akan bahas satu persatu terkait perubahan posisi kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Kita mulai pembahasan pertama terkait perubahan posisi kromosom. Dalam pembahasan perubahan posisi kromosom, ada 4 tipe yang dapat terjadi, yaitu duplikasi, delesi, inversi, dan translokasi. Masing-masing dapat diartikan dengan sederhana sebagai berikut. Duplikasi dapat dilihat dengan adanya penambahan pada kromosom itu, sedangkan pada delesi ada pengurangan. Pada tipe yang ketiga, yakni inversi, adanya segmen yang terbalik pada kromosom menjadi penanda, sedangkan translokasi ditandai dengan adanya segmen yang berpindah tempat. Mari kita bahas satu persatu terkait 4 tipe perubahan posisi kromosom ini. Pertama, duplikasi kromosom. Yang ditampilkan di layar kita anggap sebagai sebuah kromosom normal, di mana sentromer yang digambarkan dengan lingkaran berwarna hitam, dia tepat berada di tengah-tengah, di mana lengan satunya dia ada segmen A, B, C, D, sedangkan lengan yang kedua E, F, G, dan H. Ketika kromosom normal ini mengalami duplikasi, maka akan terbentuk misalnya demikian. AA, BCD, kemudian ada sentromer, dan EFGH. Kalau kita lihat, ada duplikasi segmen A di salah satu lengannya. Berarti ada penambahan A di situ, yang awalnya hanya ada 8 segmen menjadi 9 segmen, karena segmen A mengalami penggandaan. Contoh duplikasi kromosom pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada pengamatan warna mata di lalat buah Drosophila melanogaster. Duplikasi bar region yang terpaut pada kromosom X dapat ditunjukkan pada gambar yang tertera di layar. Pada gambar paling atas adalah lalat buah dalam kondisi normal, di mana di situ ada 1 bar region untuk masing-masing kromosom. Sehingga satu lalat buah punya sepasang bar region. Di gambar yang kedua, di situ terlihat adanya duplikasi bar region dalam bentuk heterozigot, di mana satu kromosom dia mengalami duplikasi, sedangkan pasangannya dia tidak mengalami duplikasi. Nah, pada gambar paling bawah, duplikasi bar region homozigot. Duplikasi ini terlihat pada kedua kromosom. Apa yang berbeda dari lalat buah yang normal dengan yang mengalami duplikasi, baik heterozigot maupun homozigot? Perbedaan yang terlihat pada warna mata lalat buah adalah lalat buah yang normal, merahnya terlihat lebih besar daripada yang mengalami duplikasi, baik itu yang heterozigot maupun homozigot. Sehingga kalau kita simpulkan, adanya duplikasi ini mengurangi area mata yang terwarnai dengan pigmen warna merah. Semakin banyak duplikasinya, semakin banyak pula warna merah yang hilang di mata lalat buah. Itu tadi duplikasi kromosom.
bagaimana tipe kedua dari perubahan posisi kromosom, yaitu delesi kromosom. Kromosom normalnya masih kita contohkan dengan kromosom yang sama, yaitu kromosom metasentris, di mana dia punya 8 segmen, A, B, C, D, dan E, F, G, H. Delesi kromosom berarti ada yang terdelete, ada yang hilang di situ. Contohnya adalah demikian. Kromosom mengalami delesi pada segmen A. Segmen A hilang, sehingga nampak bahwa kromosom ini mengalami delesi. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh delesi kromosom pada manusia adalah sindrom Cray-Duket. Sindrom ini disebabkan karena adanya delesi pada ujung lengan pendek kromosom nomor 5 manusia. Ada yang sudah tahu bagaimana gejala sindrom Cray-Duket pada manusia ini? Jika ada, tuliskan di komentar ya, biar teman-teman yang belum tahu bisa lebih paham terkait Cray-Duket ini. Kita lanjutkan pada tipe ketiga pada perubahan posisi kromosom. Tipe ketiga adalah inversi kromosom. Kromosom normal masih kita contohkan dengan kromosom yang sama, dan bagaimana ketika kromosom ini mengalami inversi? Kromosom yang normal ini mengalami patah pada seluruh lengan sebelah kirinya. Kemudian, dia mengalami inversi, yaitu menempel pada posisi yang terbalik. Maka, kromosom yang terbentuk setelah inversi adalah demikian. A, yang awalnya merupakan segmen paling jauh dengan sentromer, saat ini, setelah terjadi inversi, dia menjadi segmen yang paling dekat dengan sentromer. Sebaliknya, D, yang awalnya menjadi segmen paling dekat dengan sentromer, sekarang menjadi segmen yang paling jauh. Inversi kromosom dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Pada gambar dicontohkan bagaimana inversi parasentris dan inversi perisentris terjadi. Inversi parasentris adalah inversi yang tidak melibatkan sentromer, sedangkan inversi perisentris merupakan inversi yang melibatkan sentromer. Lalu, apa contoh inversi kromosom pada kehidupan sehari-hari? Di manusia, dikenal adanya inversi perisentrik de novo yang terjadi pada kromosom nomor 9. Pada gambar, bagian yang diberikan lingkaran tanda merah menunjukkan kromosom yang mengalami inversi perisentrik. Kalau kita perhatikan gambar yang berada di dalam lingkaran warna merah, kromosom sebelah kiri dan kromosom sebelah kanan berbeda. Padahal mereka adalah pasangan. Seharusnya mereka adalah kromosom yang serupa. Namun, karena dia mengalami inversi perisentrik, maka keduanya menunjukkan morfologi yang berbeda. Akibat adanya inversi perisentrik pada kromosom nomor 9 ini, salah satunya ditunjukkan dengan adanya abnormalitas pada pembentukan kranial. Kita lanjutkan ke tipe perubahan kromosom yang keempat, yaitu translokasi kromosom. Translokasi kromosom itu dibedakan menjadi 2, yaitu translokasi resiprokal dan translokasi non-resiprokal. Kita coba lihat satu persatu bagaimana translokasi dari kedua tipe tersebut terjadi. Kita mulai dari translokasi resiprokal. Terdapat 2 contoh kromosom normal sesuai yang tertera di layar. Kromosom pertama adalah ABCDEFGH, sedangkan kromosom yang kedua adalah PGRSTUVW. Masing-masing dari kedua kromosom ini ada 2 segmen yang patah, yaitu GH dan VW. Translokasi itu terjadi apabila patahan ini kembali ke rumah yang salah. Dia kembali ke kromosom yang lain, bukan ke kromosom asalnya. Sehingga akan terbentuk demikian. Bagaimana dengan translokasi yang kedua? Kita coba contohkan dengan kromosom normal yang sama.
Tetapi pada translokasi non-resiprokal, bedanya hanya satu saja yang mengalami patahan. Patahan ini dia akan kembali ke kromosom bukan tempat awalnya, bukan tempat asalnya. Mungkin dia sudah bosan di tempat awalnya, sehingga dia mencari tempat yang berbeda. Maka setelah terjadi translokasi akan terbentuk kromosom demikian. Jelas bukan bagaimana kedua tipe translokasi kromosom? Translokasi resiprokal dan translokasi non-resiprokal. Contoh fenomena translokasi kromosom ini adalah adanya kelainan Burkitt limfoma pada manusia, di mana terjadi translokasi resiprokal pada kromosom ke-8 dan kromosom 14. Skema berikut bisa memberikan gambaran bagaimana translokasi resiprokal kromosom 8 dan 14 itu terjadi. Gambar sebelah kiri adalah kondisi normal, di mana seharusnya gen MYC itu terdapat pada kromosom 8, dan gen VH itu terdapat pada kromosom 14. Tetapi karena adanya translokasi resiprokal, gen VY pindah ke kromosom 8, sedangkan gen MYC itu berpindah ke kromosom 14. Ini gambaran penderita Burkitt limfoma yang bersumber pada Science Photo Library. Itu tadi 4 tipe pada perubahan posisi kromosom. Lalu bagaimana dengan perubahan jumlah kromosom? Perubahan jumlah kromosom dibagi menjadi 2, yaitu euploidisasi dan aneuploidisasi. Apa perbedaan euploidisasi dan aneuploidisasi? Euploidisasi, eu berarti sesungguhnya, maka euploidisasi adalah perubahan seluruh set kromosom. Sedangkan kebalikannya, aneuploidisasi adalah perubahan yang hanya sebagian saja dari set kromosom tersebut. Kalau kita coba misalkan dengan gambar berikut. Ketika satu set kromosom normal itu kita anggap sebagai satu manusia, maka contoh perubahan euploidisasi adalah gambar yang tengah, yaitu menjadi 2 manusia. Set kromosom normal yang digambarkan sebagai satu orang manusia, dia mengganda jadi 2 manusia. Sedangkan perubahan aneuploidisasi yang berubah hanya sebagian saja, di gambar yang paling kanan itu digambarkan ada perubahan pada kepalanya saja. Jadi tidak semuanya yang mengganda, tetapi hanya kepalanya yang mengganda. Satu manusia dengan 2 kepala. Kita coba bahas satu persatu. Euploidisasi, misalkan ini adalah organisme normal dengan 2N sama dengan 16 pasang kromosom. Ketika dia mengalami euploidisasi menjadi 4N, maka dia akan menjadi individu yang mempunyai 32 pasang kromosom. Beberapa tipe pada euploidisasi bisa kita lihat pada tabel berikut. Misalnya diploid. Diploid adalah organisme normal. Sedangkan ketika dia menjadi 3N, maka namanya adalah triploid. Menjadi 4N, namanya tetraploid. Maka ketika ada mutasi kromosom yang diakhiri dengan ploid, maka dia adalah tipe euploidisasi. Contoh dari euploidisasi biasanya diterapkan pada pemuliaan tanaman. Pada gambar berikut diperlihatkan bagaimana perbandingan antara stroberi yang sudah dimuliakan dengan stroberi tipe liar. Di situ nampak bahwa euploidisasi menyebabkan adanya perubahan ukuran menjadi lebih besar daripada wild type-nya. Contoh lain dari euploidisasi adalah pada Arabidopsis thaliana. Ada 3 gambar di sini, di mana Arabidopsis thaliana berada di 3 kondisi ploidisasi yang berbeda. Gambar paling kiri adalah Arabidopsis dalam kondisi diploid, 2N sama dengan 10. Kemudian yang tengah adalah kondisi tetraploid, 4N sama dengan 20. Dan yang terakhir adalah oktoploid, 8N sama dengan 40. Mari kita lihat bagaimana gambaran kromosom dari Arabidopsis thaliana ini. Gambaran kromosom Arabidopsis thaliana diploid itu digambarkan dengan gambaran paling kiri, di mana 2N sama dengan 10. Arabidopsis thaliana secara diploid dia memiliki 5 pasang kromosom saja.
Kemudian ketika dia menjadi 4N, menjadi tetraploid, jumlah kromosomnya menjadi 4 pasang. 4 kali 5 berarti ada 20. Lalu, bagaimana dengan kondisi Arabidopsis thaliana yang oktaploid? Saya yakin kawan-kawan bisa menggambarkannya di buku kalian masing-masing. Lanjutkan ke pembahasan aneuploidisasi. Pada tabel diperlihatkan beberapa tipe aneuploid. Misalnya, kondisi monosomi dengan formula 2n-1. Kondisi yang lain misalnya adalah trisomi 2n plus 1. 2n menggambarkan kondisi normal dari individu itu. Sehingga ketika ini kita coba contohkan pada manusia, 2n manusia adalah 46. Sehingga ketika ada manusia yang mengalami monosomi 2n-1, maka jumlah kromosom manusia adalah 46-1, berarti 45. Sedangkan trisomi adalah 2n plus 1, maka jumlah kromosomnya menjadi 46 plus 1, yaitu 47. Mari kita coba lihat aneuploidi pada kehidupan nyata. Contoh aneuploidi yang terkait dengan autosomal adalah sindrom Down. Sindrom Down ini adalah trisomi pada kromosom nomor 21. Kalau kita lihat di skema kromosomnya, pada kromosom nomor 21 yang diberikan lingkaran warna merah, di situ ada 3 kromosom. Padahal secara normal dia harusnya ada 2 saja. Maka jumlah kromosom pada penderita sindrom Down adalah 2n plus 1, yaitu 47. Contoh lain dari aneuploidi yaitu sindrom Klinefelter. Sindrom ini terpaut dengan kromosom X. Orang yang menderita sindrom Klinefelter adalah laki-laki yang mempunyai perkembangan lanjut pada payudaranya. Hal ini dikarenakan karena individu ini mempunyai 2 kromosom X. Dia laki-laki karena dia memiliki kromosom Y. Sehingga sama dengan sindrom Down, dia juga memiliki 47 kromosom. Tapi bedanya pada sindrom Down tadi, kromosom nomor 21-nya ada 3. Tetapi pada sindrom Klinefelter, yang 3 adalah pada gonosomnya, yaitu X, X, dan Y. Mungkin kawan-kawan di rumah punya contoh yang lain, apa saja yang masuk ke dalam aneuploidi. Contoh yang kawan-kawan temukan bisa dituliskan di kolom komentar, sehingga kawan-kawan yang lain bisa tahu apa contoh lain dari aneuploidi. Demikian pembahasan pada episode kali ini terkait mutasi kromosom. Terima kasih sudah mampir dan berkunjung di Rumah Biologi Indonesia. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Rumbia mendatang.